Oke, kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Jadi di sini nomor 8, dua buah muatan terpisah sejauh 1 cm, gaya kolom yang terjadi adalah 108, gitu ya. Jika jaraknya diubah sehingga gayanya menjadi 12 Newton, maka jarak kedua muatan sekarang adalah, nah yang harus diperhatikan gini, 1 cm ini adalah jarak awal, berarti R1, ya. 108 Newton itu gaya awal, berarti F1, ya. Nah yang 12 Newton itu adalah gaya setelah diubah, ya. Jaraknya setelah diubah menjadi 12 Newton. Jadi berarti ini F2-nya. Nah, perhatikan, dari F1 ke F2 itu turun atau naik? Dari 108 ke 12, berarti itu pasti turun, ya, turun. Nah, kalau gayanya turun, jaraknya semakin jauh, gitu kan, semakin jauh. Oke, paham gak nih? Ya, jadi kalau misalkan digambar, jadi kurang lebih gini. Ini 1 cm ketika jaraknya 1 cm ya, gayanya 108 Newton. Nah, kalau 12 Newton berarti jaraknya itu harus jauh. Kenapa? Karena kan gayanya besar, gitu ya. Itu logikanya. Nah, cara mengerjakannya begini jadi, ya. Pertama kita tulis dulu diketahuinya. Di sini udah F1 tadi 108 F1-nya ya. R1-nya 1 cm, F2-nya 12 Newton. Nah, yang ditanyakan R2-nya, gitu ya. Oke, nah di sini F1 sama F2-nya ya, pakai perbandingan ya, pakai rumus perbandingan gitu ya. Nah, pakai rumus perbandingan nih, F1-nya sudah ada 108 ya, kita tulis dulu. Kita masukkan 108 per F2-nya 12. Nah, R2-nya kan yang ini ya, hati-hati ini terbalik ya, berbanding terbalik gitu. Jadi R2-nya karena yang ditanya kakak lambanginnya X gitu ya. Jadi X kuadrat per R1. R1-nya mana? Ini 1 cm ya, jadi 1 kuadrat gitu ya. Nah, 108 per 12 berapa? Oh ya, ini X-nya kita kuadratkan dulu ya, X kuadrat per 1 gitu ya. Nah, kemudian 108 per 12 itu berapa? 9 ya. X kuadrat per 1 berapa? X kuadrat kan dibagi 1 gitu ya. Nah, kemudian ya udah 9 sama dengan X kuadrat, berarti X-nya akar 9 kan ya, kuadratnya pindah ruas nih. Yang tadinya kuadrat jadi akar dia kan, gitu ya. Oke, jadi X-nya sama dengan akar 9 berapa? Di 3, berarti jawabnya 3 cm. Gitu ya. Jadi di akhir itu di akar. Karena apa? Karena kan yang diminta X kuadratnya. Jadi jangan lupa di akar karena pindah ruas ya. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Kita akan mereview materi 2 minggu kemarin. Oke ya, jadi untuk video berikutnya kita akan melanjutkan review ya. Kita akan mereview materi yang sudah kita pelajarin selama 2 minggu kemarin. Gitu ya. Jadi masih tentang listrik statis. Gitu. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda ya. Kemarin sudah kita bahas. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Kemarin juga sudah dibahas ya. Inti atom berisi proton dan neutron ya, netral ya. Eh, Kemudian kalau kulit atom itu dia berisi elektron ya, elektron. Nah, ya, di sini proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif gitu ya. Oke. Elektron bergerak melalui inti atom sehingga elektron mudah berpindah tempat dari satu atom ke atom lain. Gitu ya. Jadi karena dia ada di luar, otomatis elektron itu gampang keluar masuk atom. Gitu ya. Makanya di sini atomnya bisa mudah berpindah. Gitu ya. Oke. Lanjut. Atom yang jumlah proton dan elektronnya sama adalah atom tidak bermuatan atau netral gitu ya, tidak bermuatan atau netral. Atom yang kehilangan elektron ya, sehingga jumlah elektronnya lebih sedikit dari protonnya akan bermuatan positif ya. Kalau atom yang menerima elektron ya, sehingga jumlah elektronnya jadi banyak ya, lebih banyak daripada protonnya akan bermuatan negatif ya. Ini juga kemarin sudah ya. Oke, lanjut. Listrik statis sekarang ya, kita masuk ke listrik statisnya. Jadi listrik statis itu apa? Ya, listrik statis itu adalah kejadian alam yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan muatan. Ya, berarti di sini yang tidak seimbang itu jumlah proton dan jumlah elektronnya ya pada suatu permukaan benda, gitu ya. Nah, di sini contohnya misalkan kaca nih ya. Kaca yang digosok menggunakan sutra akan menyebabkan fenomena listrik statis ya. Kaca kehilangan elektron sehingga bermuatan positif, sedangkan sutra menerima elektron dari kaca sehingga bermuatan negatif gitu ya. Listrik statis terjadi juga saat kain wol digosok pada balon ya. Balon akan bermuatan positif ya karena kehilangan wol maksudnya ya. Wol akan bermuatan positif karena kehilangan elektron dan balon akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari wol ya. Kemarin juga sudah ya yang pakai tabel KSWP ya gitu. Nanti bisa dicek lagi catatannya. Oke, kemudian
benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak jika didekatkan, ya. Misalkan benda positif dideketin sama benda positif, dia tolak-menolak, atau benda negatif dengan benda negatif dia akan tolak-menolak, gitu ya. Nah, benda yang bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik jika didekatkan, berarti kalau positif ketemu negatif dia akan tarik-menarik, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke induksi listrik ya. Ingat, induksi itu apa? Induksi itu ingatnya gini, kalau induksi itu berarti dideketin, gitu aja. Ya, induksi itu berarti dideketin, gitu ya. Induksi listrik itu adalah pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekatkan benda lain yang bermuatan listrik. Berarti di sini patokannya perhatikan ya. Oke. Jadi kalau induksi listrik itu pemisahan muatan pertama ya. Patokannya pemisahan muatan listrik ya. Nah, pemuatan listriknya pada benda apa? Benda tidak bermuatan berarti ya, benda netral gitu ya. Nah, kenapa bisa terpisah? Karena benda tersebut didekatkan oleh benda lain yang bermuatan listrik. Jadi benda netral dideketin sama benda bermuatan listrik ya. Nah, yang netral itu dia akan menjadi bermuatan gitu ya. Oke, nah nih perhatikan yang ini. Syarat terjadinya induksi adalah adanya benda yang bermuatan listrik didekatkan pada benda yang tidak bermuatan listrik, maksudnya netral ya, sehingga benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Maksudnya benda yang tadinya tidak bermuatan, pas dideketin dia jadi bermuatan, gitu ya. Oke, contoh induksi listrik adalah terjadi pada petir ya di awan dan terjadi listrik statis pada generator Van de Graaff. Gitu. Nah ini yang baru nih ya, generator Van de Graaff nanti kita bahas. Ya, oke. Oke, ya. Untuk yang petir dulu perhatikan. Petir terjadi karena adanya gesekan antara awan yang bermuatan positif dan awan yang bermuatan negatif gitu ya. Jadi di awan itu dia kan pasti punya proton dan elektron kan ya. Nah, awan yang bermuatan positif ya maksudnya yang banyak protonnya itu dia bergesekan dengan awan yang bermuatan negatif sehingga terjadi petir ya. Ingat petir itu terjadi kalau eh, muatan negatif dari awan yang satu pindah ke muatan negatif ke awan yang lain gitu ya. Atau petir dapat terjadi juga antara awan dan permukaan bumi. Nah, awannya itu di permuatan negatif pasti ya. Nah, permukaan buminya itu dia bermuatan positif. Jadi, petir yang nyamber ke bawah atau nyamber ke gedung misalkan atau ke pohon itu terjadi karena adanya perbedaan muatan. Awannya negatif, pohonnya misalkan atau gedungnya itu dia positif ya, makanya terjadi petir ya. Yang petir kilat itu sebenarnya adalah elektron yang sedang berpindah gitu. Nah, gerakannya kan cepat gitu ya. Jadi kalau elektron itu bergeraknya cepat gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang baru nih ya, generator Van de Graaff. Ya, generator Van de Graaff itu adalah pembangkit listrik statis pada suatu benda gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, yang pertama dulu yang proses terjadinya petir ya. Nah, perhatikan. Di sini ada awan positif, ada awan negatif gitu ya. Positifnya di atas. Ini satu awan maksudnya ya. Di dalam satu awan ini yang atasnya positif, yang bawahnya negatif gitu ya. Nah, yang ini positif negatif gitu ya. Nah, kalau yang ini terjadi petirnya itu terjadi ke bawah ya atau ke permukaan bumi gitu ya. Jadi elektron di awan itu dia pindah ke permukaan bumi gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya generator Van de Graaff. Nah, ini adalah bentuk generator Van de Graaff ya. Jadi kalau generator Van de Graaff ini dia bentuknya kayak pentungan gitu ya. Atasnya itu dia dari logam gitu ya. Nah, perhatikan. Generator Van de Graaff ini dia digerakannya sama motor ya. Jadi kayak diputar gitu ya. Ada bagian untuk memutarnya gitu atau bisa dicolokkan ke stop kontak. Nah, habis itu nanti motornya itu dia bergerak gitu ya. Motornya itu dia bergerak. Nah, perhatikan di generator Van de Graaff ini ya, bagian palanya ini yang besar ini generator Van de Graaff ya. Kalau ini cuma alat untuk uji coba aja. Nah, generator Van de Graaff ini bagian atasnya, bagian kepalanya itu selalu bermuatan positif gitu ya. Nah, alat uji cobanya ini dia negatif ya gitu. Nah, kalau misalkan dia didekatkan ke kepalanya, kepala generator, itu dia pasti terjadi kayak loncatan listrik gitu atau kayak petir-petir kecil gitu. Nah, petir-petir kecil itu dia adalah elektron yang pindah ke kepala generator gitu ya. Makanya disebut pembangkit gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita masuk ke elektroskop ya. Kemarin kita juga sempat bahas ya. Kalau misalkan masih bingung, bisa dibaca-baca lagi catatannya. Jadi elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk memeriksa suatu benda bermuatan atau tidak ya. Nah, jadi cuma bisa menentukan siapa yang bermuatan, siapa yang tidak bermuatan atau netral gitu. Tidak bisa menentukan siapa positif, siapa negatif gitu ya.
Oke, kemudian elektroskop tidak dapat menentukan muatan suatu benda ya, yang positif negatif dia tidak bisa menentukannya atau tidak bisa membedakannya. Kemudian yang ketiga, bagian-bagian elektroskop terdiri dari kepala elektroskop dan daun elektroskop ya. Kalau daun elektroskop itu yang di bawah gitu. Yang kalau misalkan dia didekatkan benda bermuatan, itu daunnya tolak menolak tuh ya. Kalau misalkan dia bendanya netral yang didekatkan dia gak bergerak, diem aja. Ya. Bukan tarik menarik bukan ya, tapi dia diem aja gitu. Oke, yang berikutnya prinsip kerja elektroskop adalah induksi listrik ya atau pemisahan muatan pada kepala elektroskop dan daun elektroskop saat didekatkan benda bermuatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu yang kayak kemarin itu loh. Ya, jadi kalau misalkan bendanya bermuatan negatif, kepala elektroskopnya positif kan karena didekatin ya. Terus daun elektroskopnya negatif ya. Jadi selang-seling. Kalau bendanya positif, kepalanya negatif, daunnya positif. Gitu ya. Jadi dia selang-seling gitu. Oke, nah ini hukum kolom ya. Jadi hukum kolom itu adalah hukum yang berisi tentang gaya yang terjadi saat dua benda bermuatan saling didekatkan. Nah, gitu. Dia mengatur gaya tersebut ya. Gayanya disebut gaya kolom atau gaya elektrostatis juga bisa, gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Yang pertama, besar muatan kedua benda. Gaya kolom berbanding lurus dengan besar muatan kedua benda. Jadi kalau misalkan bendanya 2 kolom, gitu ya, gayanya 2 Newton. Kalau muatannya kakak ganti jadi 4 kolom, maka gayanya juga jadi 4 Newton ya. Jadi dia berbanding lurus gitu ya. Nah, yang kedua, jarak antara kedua muatan. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kuadrat jarak ya. Jadi maksudnya kuadrat jarak apa sih? Jadi jaraknya itu harus dikuadratkan. Misalkan gini. Awalnya 1 cm jaraknya ya. Sorry, kita ulang. Awalnya jaraknya 2 cm gitu ya. Gayanya eh, 5 Newton ya 2 cm 5 Newton gitu ya. Nah, kalau 1 cm jadi berapa? Ya, dari 2 cm ke 1 cm kan berarti sekitar 2 kali lipatnya ya. Ya, dari 2 ke 1 ya, harusnya berarti gayanya menjadi 10 Newton. Harusnya karena 2 kali lipat. Tapi ternyata bukan 10 Newton ya, ternyata 40 Newton. Kenapa? Karena duanya itu dikuadratkan jadi 4/1 gitu ya. Jadi 4 jadi eh, dikuadratkan dulu gitu ya jadi 4. Nah, 5 kali 4 berapa? 20. 20 Newton. Ya, bukan 10 Newton gitu. Oke, materi sampai sini kita sudahi dulu ya. Jadi ini materi terakhir. Silahkan kalau misalkan ada yang masih bingung boleh ditanyakan ke kakak ya via WA grup juga boleh ya. Terima kasih kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.